Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di podcast Suara Rimba, Suara Rimbang Baling. Bersama saya Mira Sata Putri Pia. Kali ini Mira sudah bersama Bang Aprial selaku sekretaris Pok Darwis Desa Muarabio. Nah, halo Bang ya. Halo Mira. Baik, kabar baik Bang? Alhamdulillah. Oke, selama ini baik. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas ekowisata Desa Muarabio. Nah, apa saja sih Bang Yal ekowisata yang ada di Desa Muarabio? Kalau ekowisata di Muarabio kita udah merancang 3 aktivitas. Yang pertama itu kayaking. Nah, kayaking ini prosesnya cuma 1 hari. Yang satu lagi trekking. Nah, trekking ini kita masih juga proses pengembangan. Nah, paket yang ketiga itu trekking plus kayaking. Kayaking ini aktivitasnya seperti ini. Kita bermain air. Bermain air itu kita memakai kayaking dari Desa Muarabio ke arah ke Lubuk Larangan Pemuda. Nah, setelah Lubuk Larangan kita dayung dari hilir ke arah naik ke Lubuk Larangan Pemuda itu. Nah, kita nanti turun. Nah, pas kita turun itu nanti kita ada mempunyai pemandian Palamben namanya. Nah, kita stop dulu di situ, kita nikmati dulu pemandian di Sungai Palamben itu, kita main-main. Jadi kalau seandainya secara otomatis tuh kita pas kayaking itu kan agak mengeluarkan keringat tuh, kita mendayung pakai dayung. Nah, kalau seandainya udah berkeringat, kita bisa langsung mandi di pemandian Sungai Palamben namanya. Nah, itu secara otomatis kita adem lagi dong. Iya. Nah, kalau seandainya kita adem lagi, kita naik lagi ke kayaknya. Nah, kita naik ke kayaknya, kita dayung lagi ke arah desa tadi. Nah, kalau seandainya di situ kita nanti kan pasti menyediakan tuh kopi ataupun teh. Nah, kalau seandainya pengunjungnya mau minta teh ataupun kopi, kita disediakan tempatnya. Dia mintanya di mana umpamanya? Oh, kita mintanya di Sungai Palamben aja Bang atau Mas gitu umpamanya kan. Nah, kita bawa ke sana. Tergantung permintaan wisatawannya. Nah, yang kedua itu masih lanjut ya. Waktu kayaking itu kita berapa menit Bang? Nah, waktunya itu kurang lebih nanti kalau seandainya kita sih ngasih waktu jeda sih 1-2 jam. Cuman itu kan kita harus menyesuaikan lagi sama wisatawannya. Jangan Alur sampai yang wisatawan bosan. Betul. Ya, Bang. Nah, alur yang kita tempuh itu kita ada namanya di sungai itu zona inti. Nah, di situ udah jelas ikannya banyak. Nah, wisatawan bisa sambil main air, bisa sambil nengok ikan dan sambil berdayung. Berarti kalau dalam satu paket itu berjalan itu ada berapa hari Bang? 3 hari atau 2 hari 1 malam? Nah, itu kan tadi kita bahas 3 paket tuh. 3 Yang paket pertama itu cuma 1 hari. 1 hari. Kedua 1 hari. Nah, kalau seandainya dia ngambil full ya trekking sama kayaking itu butuh proses 1 hari 1 malam. Oke. Iya kan awal mula kenapa Bang kok bisa dibentuk ekowisata Desa Muarabio? Sebetulnya sih kami ini meneruskan ya. Kalau seandainya pembentukannya itu mungkin ada beberapa tahun yang lalu sebelum kami memegang sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini kami kemarin di akhir 2022 baru membentuk kembali karena yang pengurus lama mungkin tidak bisa fokus ke situ lagi, mungkin karena ada kesibukan lain. Nah, sekarang ini kebetulan kami bisa fokus ke situ karena kami coba membangun potensi yang ada di Muarabio tersebut. Itu untuk sekarang. Berarti dari 2022 akhir. 2022 akhir. Berarti baru berjalan 2 tahun kurang lebih 2 tahun. Oke. Dan di belakang dari pembentukan itu apakah ada apa Bang yang membantu di bawah? Maksudnya yang mendampingi gitu. Benar sekali. Kalau yang mendampingi kebetulan
Kita didampingi sama kerabat, khususnya mungkin Indikon ya. Oh, Nah, gitu kita diajarkan mungkin dari awal proses sampai bagaimana penerimaan tamu di desa itu sudah dibantu. Nah, sekarang ini kami tinggal membuktikan pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan sama kawan-kawan dari Indikon, kerabat, mm-mm, untuk diterapkan di kalau seandainya ada tamu-tamu yang masuk ke Muara Bio. mm-mm. Oh, berarti sedang proses gimana biar bisa berkembang, biar bisa terus jalan ya, Betul. Bang. Ha-ha. Oke. Nah, ini kan tadi Mira dengar ada zona inti. Ha-ha. Zona inti itu apa sih, Bang? Apa yang disebut dengan zona inti? Zona inti itu sebuah area ruang lingkupnya di air semua, bukan di darat ya, di air Oke. semua. Nah, apapun ikan yang ada di situ kita nggak boleh ambil. Nah, Oke. hampir sejenis lubuk larangan bunyinya ya kalau Heeh, seandainya heeh, kita heeh. dengar-dengar kayak gitu. Tapi ini beda sama lubuk larangan. Di zona inti kita betul-betul menjaga habitat ikan biar di situ ikan bisa berkembang. Nah, mungkin perkembangan kami nanti di Muara Bio itu bisa juga seperti apa tuh namanya, kayak di yang tempat yang lain tuh nyelam sambil main ikan Heeh, di dalam heeh, heeh. air. Nah, gitu rencananya. Dan aktivitas kita yang kedua itu kayak trekking. Mm-mm. Nah, trekking ini kita nanti naik dari seberang Morabio itu naik ke atas ke air terjun Diak Longgo, bahasa kami ya, Diak Mm-mm, Longgo. mm-mm. Nah, dari air terjun dari seberang itu pertama naik itu kita nanti kan secara otomatis masih hutan asli tuh, belum Iya, ada heeh. gangguan-gangguan dari tangan jahil Ulah tangan manusia. manusia ya. Nah, itu tuh kalau seandainya kita beruntung Mm-mm. kita bisa juga nanti jumpai burung rangkong. Nah, kalau seandainya kita beruntung kita bisa menikmati pemandangan seperti itu. Nah, tujuan Oh, kita trekking itu sampai ke air terjunnya. oke. Oh, berarti dari Pok Darwi sendiri belum nentuin ya, Bang, kapan waktu burung atau hewan-hewan itu pulang ke tempat yang bisa kita jumpai. Nah, biasanya sih kalau dalam pemantauan kita itu ada beberapa kali dipantau itu dia hadirnya dari sekitar jam 9 sampai jam 11 siang. Cuman Jam- itu kan yang pertama hewan langka ya. Iya, Pasti emang. dia nggak stay di satu tempat aja, pasti dia Heeh. pindah-pindah. Nah, itu pun kalau seandainya kita dapat itu bonus lah ibaratnya buat wisatawannya Oke, gitu. bonus ya, Bang. Iya, Berarti ada dua ya yang heeh, berjalan, kayaking sama trekking. trekking. Dan untuk ke Muara Bio sendiri, apakah bisa melalui darat dan air, Bang? Kalau untuk sekarang sih kami masih menganjurkan untuk jalur sungai ya, Oke, jalur jalur air. sungai. Kalau melalui sungai itu berapa waktu tempuh dari Gema ke Muara Bio, Bang? Kalau waktu tempuhnya itu kurang lebih 40 menit ya. Oh, 40 menit sampai 50 menit lah. oh, kurang lebih 1 jam ya. Betul. Oke. Tapi kalau seandainya itu tergantung debit airnya juga kan. Kalau seandainya terlalu dangkal bisa juga memakan waktu yang lebih lama. Iya. Itu pun kalau seandainya lebih debit airnya tinggi hampir sama juga kayak gitu, lebih lama juga. Oke. Bagaimana, Bang, cara para pariwisata atau wisatawan yang mau nyobain paket wisata yang ada di Muara Bio melalui akses Instagram atau hubungi nomor siapa? Kalau untuk sekarang kita kebetulan masih membangun media sosial Muara Bio tapi belum jalan ya, tapi baru membangun. Cuman kalau untuk iklan udah dibantu sama media-media dari kawan-kawan yang lama, yaitu mungkin bisa diakses juga ya, Orchid Bio sama Raun Kampar namanya. Nah, kalau di situ banyak beberapa aktivitas yang ada di wisata yang ada di Muara Bio itu yang di posting di situ. Oke, berarti Orchid Bio, Sama Raun Kampar kalau nggak Raun salah. Kampar. Oke. Kalau Karimba Explore nggak termasuk, Bang? Oh iya, satu lagi saya lupa. Kalau Karimba Explore itu udah
membantu juga untuk mengakses ke posting-postingan untuk mengiklankan aktivitas wisata-wisata yang ada di desa kita juga. Wah, seru banget nih ya Bang. Semoga ekowisata Desa Muara Bio berjalan lancar dan pengunjung ramai terus. Amin. Nah, makasih Bang Yal. Baik, teman-teman, sekian dulu podcast kami kali ini. Saya Mira Sata pamit undur diri.